Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din arsadakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih, diriwayatkan oleh semua ahli hadis kecuali Imam Muslim dan Imam Nasa'i rahimahumullah. Monggo Pak, majeng Pak. Pinar majeng ndak. Masake tembok ya ndak, nangis disendeni. Kalau tidak saya sampaikan hari ini itu, dan baru saya sampaikan pekan yang akan datang, itu butuh sedino. Mudah-mudahan sudah ada yang bisa menebak. Walah paling kuwi lah, kok paling kuwi ini gratis ya. Mamin ayyamin, amin ayyamin al-amalus sholihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam ay al-ayyamul ashar. Min ayyamin al-amalus sholihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Assalamualaikum. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai'in min dzalik. Rawahul Bukhari, rawahu Abu Dawud, rawahu Ahmad, rawahu At-Tirmidzi, rawahu At-Tailami, rawahu Ad-Daruqutni, rawahu Ibnu Sunan dan seterusnya. Tidak ada hari-hari dalam satu tahun kita biasakan untuk tidak menyebut 365 tetapi 355. Kita akrabkan diri kita dengan kalender hijriah, meskipun juga tidak salah kita berakrab-akrab dengan kalender miladiah. Waalaikumsalam. Kata kadang-kadang terjebak kita itu ya. Kewajiban membayar zakat itu dihitung satu haul, satu tahun. Satu tahun di sini kalender Suro Sapar Mulut Jumatil Awal Jumatil Akhir Recep Ruah Poso Sawal Dzulqa'dah besar
bukan Januari, Februari, Maret, April, bukan. Jadi kalau kita sudah terbiasa membayarkan zakat kita, lepas dari apa latar belakangnya kita bayarkan setiap bulan Ramadan, insya Allah benar. Karena tahun di sini, haul di sini yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja 1 tahun Hijriah. Ini bagi pedagang ya. Nah, petani ya pas panen. Ada. Waalaikumsalam. Ada yang membayarkan zakat dengan perhitungan haul, dengan perhitungan kalender miladiah Januari, Februari, hujan sehari-hari dan seterusnya. Itu memakai salah satu bulan dari kalender miladiah tadi. Saya kalau membayar zakat, saya tetapkan setiap bulan Januari. Lepas dari salah dan benar, berarti Anda melonjok 10 hari. Mestinya 355 hari menjadi 365 hari. Tahun kedua melonjok 20 hari dan seterusnya. Nanti sampai pada perhitungannya 1 tahun zakat Anda terlupakan. Ini masalah zakat. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ganjel. Aku gak ini nampa zakat ora tau ngetok zakat ora takon. Itu ya, jadi kalender hijriah ini kita biasa. Saiki tanggal piro ya? Ya padha tahun kepungkur lah jawabnya kok. Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun. 355 hari. Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun. Yang amal soleh di dalamnya, apa amal soleh? Makana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajah. Amal soleh itu yang agak panjang, yang pendek. Makana sawaban kholisan. Amal soleh itu amal yang benar, dikerjakan secara ikhlas lillahi ta'ala, ukurannya benar. Makana muwafiqan li syar'illah, apabila amal soleh tadi sesuai, nah, itu ya. Sesuai dengan syariat Islam, menerima tamu, masalah nyingkirkan ada duri di jalan, amal soleh. Bantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedang kesulitan, amal soleh. Sampai sholat fardu, sampai sholat sunnah, sampai siyam fardu, sampai siyam sunnah, itu semua makana muwafiqan li syar'illah. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah. Ada yang kadang-kadang kabur ya, kadang-kadang kabur. Ulang tahun nggak ada ajaran Rasulullah, nggak ada. Sebentar lagi mungkin di kampung itu didatangi sama Pak RT, niki tinggi tirakatan.
Maaf ya, saya harus jelaskan itu. 30 tahun yang lalu umurmu piro, Jal? 11. Podo bapake. 30 tahun yang lalu ya, 35 apalagi 40 tahun yang lalu. Itu enggak ada, itu bahasa tirakatan itu enggak ada itu. Betul Pak Terakhir. Betul Pak Sumati. Sepon. Abu Dzulqarnain dong lahir itu. Ini jelas bukan amal soleh, apalagi dibuat tumpeng. Dhuwur tumpeng eneng cengger. Wila cengger lombok. Jadi ini bukan warisan proklamasi, bukan. Lahir kira-kira 40 tahun setelah proklamasi, tapi namanya juga ya menghindari fitnah ya. Menghindari fitnah jenenge urip rukun karo tonggo. Hari ini yang sedang terkenal bahasanya kelumrahan apa? Rawahu Ganjar itu loh. Apa? Jogo tonggo. Jogo tonggo. Ulang tahun gitu ya. Nah, itu tadi. Ya silahkan, tapi tidak masuk ke dalam kelompok makana muwafiqan li syar'illah, yang sesuai dengan syariat Allah. Maksudan yang nomor 2, dimaksudkan amal yang dilakukan berdasarkan syariat Allah itu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang pendek tadi makana sawaban, amal soleh adalah yang benar. Kok benar ukurannya apa? Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada pemahaman Al-Quran dan Sunnah dari para salaf. Tujuannya untuk mencari ridho Allah. Wong sak jagat gedeng kabeh hanyel kabeh karo apa sing tak lakoni ning nek Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memang ini tujuan saya untuk hidup. Sampai di sini ada yang ganjel, alun-alun saya ngomong. Nggak ada ya, sudah terbiasa. Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah. Setiap hari kita beramal soleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu dicintai oleh Allah. Bulan Ramadan, ya bulan Syawal, ya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Tapi ada amal soleh yang nilainya di sisi Allah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan. Karena hadisnya tidak ada hari-hari dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu keterangan saya, tidak ada hari-hari dalam 1 tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Amal soleh yang dikerjakan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan pada tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 10 sampai 20 Ramadan. Lebih utama dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 20 sampai akhir Ramadan, kecuali 1 malam, namanya malam Lailatul Qadar. Nah ini saya ajak untuk apa namanya, ngiyip, mudeng ngiyip ya, kemecer
Loh. Ada amal yang nilainya mengalahkan amal soleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan, kecuali satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Para sahabat yang berkali-kali saya ingatkan, jumlah mereka itu antara 114 sampai 124 ribu orang. Semuanya megang senjata, semuanya muqatil, semuanya prajurit, semuanya mujahid, semuanya akrab dengan medan perang, semuanya akrab dengan darah, semuanya akrab dengan memisahkan antara nyawa dengan raga. Itu para sahabat. Beda kita ya. Nanti Idul Adha, meleh udhiyah itu ya nunggu nih. Ini kira penjan sing urunan to nggih nunggu nih. Sing dibeleh ora kene lho ya. Yang dibeleh nang kene pun ramung sereng pun lah kayak nyawang. Anake ditetaki bapake melengos betul. Hah? Enggak, alhamdulillah. Mlotot tudun wis rawani lah. Sahabat Rasulullah itu akrab dengan darah. Akrab dengan darah. Khusus untuk umat Rasulullah, sahabat Rasulullah itu Islam tegak antara lain karena darah. Baik yang tertumpah dari tubuh orang-orang kafir karena dibunuh oleh orang Islam, atau yang tertumpah dari tubuh orang Islam yang dibunuh oleh orang kafir. Karena para sahabat itu tadi muqatil, prajurit yang semuanya pernah akrab di medan perang, sehingga ketika Rasulullah menerangkan tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Spontan mereka bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Termasuk jihad fisabilillah Rasulullah. Artinya jihad fisabilillah yang dilakukan oleh seorang muslim ikhlas karena Allah, ingin menegakkan kalimatullah, tapi dikerjakan antara tanggal 11 Dzulhijjah sampai tanggal 30 Dzulqa'dah. Termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah yang dikerjakan di luar tanggal 10, di luar 10 hari itu. Iya. Masya Allah ya. Jadi semuanya pernah mendengar, semuanya pernah menerangkan di taklim, mudah-mudahan. Tapi saya harus mengingatkan, paling tidak pada diri saya. Zarwatu sanam, Rasul Amri al-Islam. Semua persoalan itu harus berpijak dari Islam. Wa amuduhu, tiangnya, penyangganya, pilarnya itu sholat. Wa dzarwatu sanamihi, puncaknya, amal paling tinggi yang tidak ada amal yang mengalahkan amal itu, yaitu jihad fisabilillah, maju ke medan perang. Rasulullah bukan membuat kejutan, tetapi mengingatkan pada para sahabat. Tidak ada amal dalam satu tahun, tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Termasuk jihad Rasulullah. Satu saja amal yang
bisa mengalahkan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa itu? Seorang laki-laki. Kalau dahulu mempelanai untanya, memasang sanggurdinya, mempersiapkan pedang dan panahnya, tombak dan tamengnya, maju ke medan perang dan tidak pernah pulang selama-lamanya. Satu saja yang mengalahkan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa itu? Mati syahid. Apa itu mati syahid? Tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Ahad yang akan datang. Saya lihat kalender tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Ahad yang akan datang. Sehingga tadi di permulaan taklim saya ingatkan, kalau saya terangkan hari Ahad yang akan datang, eneng sing butuh siji. Eneng sing butuh siji. Lah bapak saya salah yang nerangke seminggu ya, sepekan sebelumnya sudah diterangkan, aku tadi lali ya terserah kalau masalah lali, apalagi ngelali lah gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bismillah. Jadi sudah saya pucuki, tapi intinya sama. Ditanya mana yang lebih utama? Amal soleh itu harus memenuhi dua perkara. Satu, ada masru'iyahnya, ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dikerjakan betul-betul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana waalaikumsalam wa ana awwalul muslimin. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah, dikerjakan semata-mata karena ingin mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya harus ketemu. Sama-sama amal soleh, sama-sama mengerjakan suatu pekerjaan yang ada masru'iyahnya di dalam Islam, dan sama-sama tujuannya hanya satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dikerjakan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 1 sampai 10 Ramadan. Ini saya bagi supaya lebih detail jawaban beliau, memang hanya untuk bulan Ramadan tanpa ada pembagian 1, 10, 11, 20, 21, 30, tidak, supaya lebih gampang dicerna. Mana yang lebih utama? Sama-sama amal soleh, sama-sama ikhlas. Yang satu dikerjakan pada tanggal 1 sampai 10 Ramadan, yang satu dikerjakan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Amal soleh yang dikerjakan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih utama. Daripada amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Bagaimana kalau amal soleh antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dibandingkan dengan amal soleh antara 11 sampai 20 Ramadan? Sama. Amal soleh yang dikerjakan 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih utama dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 11 sampai 20 Ramadan. Bagaimana kalau amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 21 sampai akhir Ramadan? Sebetulnya amal soleh antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama, tapi berhubung pada tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu ada satu malam yang para ulama belum bisa sepakat tentang kapan datangnya, yaitu Lailatul Qadar, sehingga 21 sampai akhir Ramadan itu lebih utama daripada 1 sampai 10 Dzulhijjah.
Saya baca keterangan yang lain, ditanya lebih bersifat umum. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan amal soleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan, tanpa ada 1 sampai 10, tanpa ada 11 sampai 20, tanpa ada 21 sampai akhir. Jawaban beliau agak berbeda. Amal soleh yang dikerjakan oleh orang Islam antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah pada siang hari lebih utama daripada amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai akhir Ramadan di malam hari. Persoalannya masalah waktu. Mengapa? Satu malam di bulan Ramadan itu oleh Allah dikatakan khairum min alfi syahr. Intinya beliau mengingatkan, mari kita sikapi tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini seperti kita mensikapi tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Satu hari saya harus, kalau biasanya 1 juz ya, one day one juz, saya harus khatam 2 juz. Saya harus khatam 3 juz. Terserah. Termasuk infak, termasuk qiyamul lail, termasuk kita menempatkan, memposisikan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu sama dengan sikap kita memposisikan 1 sampai akhir Ramadan. Para ulama pinarak mlebet Pak, monggo bismillah. Kono ning sendenane ya. Nah malah ndelik lho. Oh mboten monggo. Waalaikumsalam. Di antara salah satu amal soleh yang tidak ada seorang ulama pun yang menolak itu siam. Itu kan sudah siam Arafah. Iya, siam Arafah itu paling akhir. Setelah kita siam tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarwiyah itu kalau berdiri sendiri malah tidak pas. Konon hadisnya diperselisihkan para ulama. Kalau Arafah iya. Tapi kalau tanggal 8 yang adalah Yaumut Tarwiyah itu merupakan kesatuan dari siam antara tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, itu silahkan. Ini bahasa secara umum gitu ya. Bahwa Rasulullah pernah melaksanakan siam Syawal, siam 1 sampai 9 Dzulhijjah, siam Arafah dan siam Muharram, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis itu kata pakar hadis abad 20 Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah hadis sahih. Jadi intinya mengamalkan apa yang diiming-imingkan Rasulullah, bahwa amal soleh yang kamu kerjakan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini maaf tak ulang-ulangi lah, ini saya telat loh piye ora mudeng ora ya. Ya datang awal tadi ya ditutupi kupingnya wes. Nilainya nah, tidak ada hari-hari dalam 1 tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nilainya mengalahkan orang yang maju ke medan perang, berperang dengan orang kafir. Salah satu di antara amal soleh itu melaksanakan siam. Mulai besok akad, iya. Sangang dino, ora kesel ya takono awakmu dhewe. Halal. Mudah-mudahan ada yang menerangkan lagi nanti. Cuma saya khawatir kalau tidak ada yang menerangkan, besok saya datang ke sini sudah masuk tanggal 2 ya, malam Senin itu ada yang tertinggal 1 hari untuk tidak kita laksanakan amal soleh. Salah satu di antaranya siam tanggal 1 sampai 9.
Kalau kita tidak, ini maaf ya, ini maaf. Seorang ustadz yang saya ketahui, yang pernah menerangkan keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu, Allah yarham Ustadz Yakub Basa. Saya juga kaget itu, 30 tahun yang lalu mungkin. Daripada saya tanya kepada yang bersangkutan, saya buka kitab fikih yang pertama kali saya beli. Yang pertama kali saya beli dalam fikih sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi. Lho cetha wela-wela kaya ngene kok ya ora mudeng gitu. Siapa saya gitu. Oh ternyata itu ada dalam fikih sunnah, ada dalam fikih sunnah, dalam Nailul Autar, dalam semua kitab fikih. Jadi saya masuk jawabannya tadi ya. Kalau kita tanggal 1 ada mantenan begitu ya. Nah, gitu. Tanggal 2 dibubarke sama Satpol PP. Oh salah ya ora manut ya sing gawe aku. Tanggal 1 mantenan, tanggal 2 khitanan, tanggal 3 kekaan, tanggal 4 mau ke Surabaya. Waktu longgar saya cuma tanggal 8 dan 9. Apa kedua hari itu kita laksanakan? Kalau 2 hari itu kita laksanakan dalam rangka mengisi amal soleh yang nilainya paling tinggi dalam 1 tahun dibanding dengan amal soleh yang lain. Nah gimana tanggal 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3, 4, 5, 6, 7, bisanya cuma 8, 9, silakan. Ini bagian, jadi tidak ada kodok ya, tidak ada kodok. Saya ulangi lagi. Jadi aduh masya Allah, sing mantu ki Mbak Yuku. Nah itu saya dikon namong tamu. Nek ora manggake tamu, tamu tak manggake monggo dipun nunjuk, monggo aku ora ngunjuk engko terus. Nah, berarti tanggal 1 kita tidak siap. Itu tidak dikondok, tidak ada. Ya 8 hari lah ya. Tadi saya katakan hari kedua ada apalagi itu pembagian sembako gratis umpamanya. Monggo jenang sungsum pangan engko sore lah bededak lah gitu. Ya sudah 7 hari. Jadi kalau waktunya itu hanya 8 dan 9 hari dalam rangka melaksanakan hadis tadi silahkan. Tapi kalau kita memang sengaja tidak siam tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian tanggal 8 itu kita siam namanya siam tarwiyah, tanggal 9 kita siam namanya siam Arafah. Siam Arafahnya benar, siam tarwiyahnya kalau ada yang mengatakan ini dhaif, ini sahih, ini tidak benar, ini benar, lebih baik kita tinggalkan. Begitu. Yang lain mungkin. Jadi sekali lagi kalau antum menerangkan di majelis-majelis taklim di kampung atau di mana saja, ini mungkin orang yang pertama kali. Sehingga kalau perlu saya bedak pertanyaan antum tadi, loh kok eneng tanggal sisi tekan tanggal 7 kan gitu ya. Sing tak ngerteni iki tanggal 8 karo tanggal 9, padahal tanggal 9 itu hadisnya dhaif. Alhamdulillah ora 2 dina, gur sedina. Sebelum mendengar keterangan saya, kalau mendengar keterangan saya, masya Allah ya. Nikmat betul, nikmat betul. Nikmatnya mengalahkan siam Ramadan. Karena siam Ramadan itu wajib. Mbok ora sahur, perutnya lapar betul. Tapi namanya Ramadan harus mengqadha. Faidatun min ayamin ukhra ya. Ya sudah. Jarine waljinah omah gendang. Lah dalile kok malah waljinah.
Tapi kalau ini enggak. Nikmatnya melaksanakan perintah Allah atas paksaan diri sendiri minimal. Itu jelas lebih nikmat dibandingkan melaksanakan perintah Allah atas ancaman Rasulullah. Sampai kamu tidak melaksanakan siam Ramadan atau bongkah di tengah jalan padahal enggak sakit, kamu kodok setahun betetet ora cukup. Lah, berangkat dari ancaman itu, paling tidak dari warningnya Rasulullah, ya sudah, luwene kaya ngapa Ramadan kita laksanakan karena takut itu. Tapi kalau siam Senin Kemis, siam 13, 14, 15, siam tanggal 1 sampai 9 itu kita laksanakan. Ini karena paksaan kita sendiri. Paling tidak paksaan kita sendiri mendidik diri kita itu supaya ikhlas. Itu hasilnya Masya Allah, Alhamdulillah. Nek sesuk bakdo mangan opor, nek sesuk bakdo besar mangan tengkleng lah gitu kan. Demikian. Jadi mari bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau mencari sebagian dari amal soleh yang saya sebutkan tadi, lah silakan. Selama 9 hari di Baitul Ma'mur disediakan iftar. Bukan kepada takmirnya loh. Ya kepada kita sendiri-sendiri. Seperti beberapa waktu yang lalu saya masuk lewat jalan selatan, loh eneng roti lah gitu. Alhamdulillah. Arep njupuk loro kose iki bagianmu gur siji. Lah itu sak tak unteng di masjid. Nah, alhamdulillah. Kok gur siji, malah ambil 2 nggo bapake kira-kira. Itu silakan. Tapi ada yang lebih utama ya, akhi ya. Astagfirullahaladzim. Jadi PKM. Lho kok urung-urung wis ngguyu lho, aku ora ngelucu lho. Gua dengar di radio tuh yang paling gerantes nangis itu para pengusaha hotel dan pengusaha restoran. Memangnya kami mau dibunuh pelan-pelan? Alah, uang yang kamu kumpulkan dari itu hotel paling tinggi di Solo itu namanya apa? Alila itu udah berapa miliar, sudah berapa triliun itu kan mandek pitulas dino sambat ra karuan. Lah kerugian kamu, ya kerugian kamu sekian miliar. Berapa keuntungan yang sudah kamu hitung? Angkanya 11 apa 17? Berapa triliun? Itu enggak kita masalahkan. Ada yang ngasih tahu, wah ini pengusaha bis Rosalia Indah itu rugi ratusan miliar. Ya wis ben wong diteyo jutaan ping 1000 berarti juga miliaran bahkan triliunan. Enggak kita permasalahkan ya. Yang kita permasalahkan. Tapi umpamanya ya, saya tadi pagi kepeksa tuku koran lah gitu. Koran. Ya lah salah. Non tuku Jawa apa sih gambar wong itu gede-gede. Oh alah. Gambar cilik janjane 20, Masya Allah. Nah itu saya baca wakil wali kota Solo. Ayo namanya siapa? Wah, aku ya hafal kok ora hafal. Monggo aku dudu wong Solo lho. Teguh Prakoso. Intinya pasar Klewer ditutup sampai tanggal 20. Nah, juragane ra apa-apa. Di rumah itu masih ada uang simpanan, enggak ada simpanan ya isih ning ali-ali engko didol iso lah gitu ya. Lah terus buru wae. 17 hari berhenti ya 17 hari enggak dapat gaji.
Lah kan ada BLT, ya mbuh medune kapan? Kira-kira tanggal 31 Februari ya, ora mungkin ya. Ini saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air bahasa umumnya. Saudara-saudara kita semasjid, sejamaah, sela ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sequran, se-Islam yang mengalami nasib seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Dan sering ayat ini saya angkat surat Al-Insan, surat Ad-Dahr, surat ke-76 ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira dan seterusnya. Di antara tanda-tanda calon penghuni jannah, kalau kita kemecer dengan jannah, mesti memperhatikan ya. Meskipun wis mudeng wis bedek. Di antara tanda-tanda calon penghuni jannah itu ketika hidup di dunia mereka mau memberikan makanan yang mereka cintai. Jadi kalau nasi ya masih di mejijer. Kalau sayur ya masih dikuali. Kalau gorengan ya ning dhuwure erak-erak. Ayat imunato amala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai. Itu kalau bahasa minimal, lebih dari itulah silakan. Memberikan uang yang mereka cintai, memberikan satu karung beras yang mereka cintai, 25 kilo, 50. Kepada siapa lah di sini? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan, kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin. Wa yatiman, kepada anak-anak yatim yang hidupnya terlantar karena bapaknya meninggal. Wa asiron, dan tawanan perang. Tapi para mufasir menerangkan orang-orang yang hidupnya terbelenggu oleh penguasa-penguasa karena urusan agama. Orang-orang Hamas yang dipenjara oleh orang-orang Israel, keluarganya. Di antara tanda-tanda orang yang bakal masuk jannah, diterangkan, mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada satu, orang-orang miskin. Wah, ini bludak ini. Yang membubung bukan hanya COVID-nya. Yang naik-naik ke Tawangmangu bukan hanya corona. Tapi dengan adanya kalau nalun enggak keliru ya. PPK aja blusuk ke lho. PPKM. Ini saya sebutkan tadi. Ini saya sebutkan tadi. Sampai kepada ya tadi kalau objeknya Pasar Klewer, orang yang enggak kelihatan mbuh rawuh mbuh ora. Biasanya nyetori pedagang di sana susu dele. Apa itulah dina kudu prai. Lah gawe ya keneng lha niku sapa? Digojang Baitul Makmur, bon sik nggih Mas nggih walah. Orang yang jualan foto di sana, orang yang jualan itu baru satu pasar Klewer. Kuli-kuli yang mengangkut dagangan
Itu sudah berapa ratus orang yang kehilangan rezeki yang sementara dihentikan oleh Allah karena Allah ingin memberikan rezeki lewat jalur lain, lewat jalan lain. Dari mana jalan lain itu? Mudah-mudahan kita. Belum nanti ke pasar gede, belum nanti. Masya Allah ya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri itu ya. Ya sekian tahun yang lalu. Wetenge bobot itu gendong karung kira-kira beratnya setengah kuintal itu. Lah ora kudungan, tapi dalam suasana hamil, dalam suasana menunggu kelahiran anak, butuh mangan, butuh ragat yang bidan, butuh ragat yang dukun. Mau dadi kuli kok. Ngangkat digendong itu di belakangnya kira-kira setengah kilo. Di depannya ya paling 3 kilo ya, itu nek lahir. Nah, orang-orang yang seperti ini luput dari tajamnya mata seorang muslim untuk melihat mana-mana amal soleh yang bisa saya tempuh. Bahasanya sangat jelas. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang kehidupannya terlantar itu tadi. Kita lebih senang memberi makan kepada orang-orang yang sudah kenyang, kata Muhammad Iqbal. Kita lebih senang memberi makan kepada orang-orang yang kenyang. Jam 10 di kantor, yuk, yang kantin. Itu yang diajak ya teman sekantor, teman selevel, teman sekelas. Apa ada? Pak Men, lagi nyapu itu. Pun sarapan? Dereng, enggak kali kula enggak. Plenggang. Kula wong tuwa lho, dadi gojeki lho. Lho tenan ki lho. Kita lebih senang memberi makan kepada orang-orang yang kenyang. Padahal Allah senang memberikan makanan kepada orang yatim, orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang menjadi tawanan perang. Arti hakikinya itu terlupakan. Ngapa? Ya. Alah, padha karo nguyai banyu segara. Ngekake kok wong melarat. Ling ngarep males kapan. Ngekake kok wong melarat. Kono seneng lah aku. Senep. Dilalatan ala adami ikhlasihi, bukti bahwa dia itu tidak ikhlas. Bukti bahwa dia itu tidak ikhlas. Rasulullah dalam sebuah hadis ya, ini berita gembira bagi yang utang dan senang ngemplang. Mudah-mudahan tidak ada ya. Barang siapa yang meminjamkan uang kepada seseorang, kapan kembalikan? Nanti 10 Dzulqa'dah. 10 Dzulqa'dah betul. Lho kok ora teko jare arep balik ke saiki. Kita datangi rumahnya. Aduh, minta maaf. Atau mungkin dia secara perwira jantan mendatangi rumah kita, saya minta maaf. Janji tanggal 10 Dzulqa'dah dan ternyata saya belum bisa. Oh enggak apa-apa. Jadi kapan kan Anda kembalikan? Besok pagi. Kalau Anda menunda memberikan kesempatan kepada orang yang berhutang tadi 1 hari, kamu mendapatkan pahala sama dengan pahala yang kamu pinjam, sama dengan pahala yang kamu sedekahkan sebanyak uang yang kamu pinjamkan pada mereka. Itu sampai ada sahabat itu ndonga itu. Ya Allah, mudah-mudahan dia bukan beler ya. Ya Allah, mudah-mudahan pada hari dia mengembalikan uang itu Engkau uji dengan kekurangan sehingga minta maaf
dan tidak bisa membayar tepat waktu, mundur piro 10 dino, berarti saya infak sedekah sebanyak uang yang saya pinjamkan 10 kali lipat. Di atas itu wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 280 dan 281. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mestinya saya harus mengembalikan uang hari ini. Ya saya tunggu. Ya saya minta maaf belum bisa membayar hari ini. Lah kapan? Ya 5 hari lagi lah, 5 hari ditunggu datang lagi. Saya minta maaf. Untuk yang kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya. Kapan? 10 hari, 10 hari. Wus bola bali mencela menceri, omongan dak keneng digugu. Itu bukan orang yang paham ayat 280. Orang yang paham ayat 280 sudah gini aja. Kamu utang berapa dulu? 1 juta. Sudah dibayar berapa? 600.000. Yang 100.000 saya ikhlaskan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Atau bahkan berapa kamu utang 1 juta? Sudah dibayar berapa? Saking ngukai duitnya ngantek lali kan? Yang punya uang tadi. Belum saya bayar, sudah saya ikhlaskan. Tenan. Oh Masya Allah. Itu tangan kita langsung dicium tuh. Mongko balik terasi karo pete itu. Bukan itu yang kita harap. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kamu bersedekah itu lebih baik kepada orang yang utang dan tidak tepat waktu dan minta maaf kepada kita, bahkan bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Wah, ya kira-kira ya ora iso tenan. Nah, kita mungkin secara sambil lalu nanyakan, "Nukus gaweane ora cetha, lha serabuta." Sing wetok gaweane buruh umbah-umbah saiki saben omah wis duwe mesin cuci lah. Atau kalau enggak punya mesin cuci dikirim ke Landre. Sudah saya ikhlaskan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Itu lebih baik di sisi Allah. Jadi mampu enggak ya kita ya dipinjami uang oleh seseorang yang ya kalau jumlahnya sampai 100 juta ya mestinya ya kita ngarep-arep kembali. Nek gur 500.000 gitu ya. 300.000. Wis ora tak pikir dibalekke, alhamdulillah ora dibalekke, engko tak ikhlaske. Bukan tak tekne wae, ngemplang itu namanya. Suasana ini akhi, suasana antara tanggal 3 sudah berlalu, 4 hari kedua sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Ini akan bermunculan orang-orang yang secara tiba-tiba mendadak kehilangan pekerjaan, dan pekerjaan tadi tidak terlalu menjanjikan, ukur dadi buruh. 1 hari 30.000, 50.000, itu pun secara mendadak oleh juragane seseorang mangkat. Enten apa? Pasare ditutup. Kula bukake kula nggih iso. Lah sing tuku sapa? Ini kita lebih senang memberi makan orang yang kenyang. Bahwa memberi makan orang yang kenyang itu dalam rangka menyambung ukhuwah juga silahkan. Ada nilainya tersendiri. Para sahabat itu saking ikhlasnya saya ya kepada Akhi Maryati ini, perintah pada anaknya kan nanti ada kepala kambing, Akhi Maryati dikirimkan sama Akhi Suparti, dikirimkan kepada Abu Rijal. Rumah Sora butuh dikirim. Akhirnya sampai ke Pak Abdurrahim, sampai ke tempat saya lagi loh. Ini saking akrabnya hati mereka satu sama lain. Saking akrabnya hati mereka satu sama lain. Ini secara umum, tetapi dalam waktu yang masih tersisa kira-kira 16 hari
Memang banyak di antara saudara-saudara kita yang tadi saya katakan, aduh gitu terus piye gitu. Mau ben-ben diumumke sik, oh ben-ben diumumke lho gitu lho. Masalah PKS tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai masalah penyembelihan hewan liar. Ayo, ya 100. Jadi niatan kita mungkin dari Rasulullah SAW, dari beliaunya punya istri 11 dan putra putrinya beliau. Dari tahun ke tahun beliau itu menyembelih berapa ekor hewan liar. Mungkin untuk kita juga untuk pokoknya itu ya, antum istrinya berapa? Satu ekor kambing itu untuk satu keluarga. Satu ekor kambing itu untuk satu keluarga. Ya antum, Ummu Dzulqarnain, adiknya adalah itu semuanya. itu mau mertua juga diikutkan niatannya. Kalau mertua itu menjadi anggota keluarga kita, bapak ibu kita menjadi anggota keluarga kita, satu ekor. Jadi di tempat saya itu kemarin ketika ada rapat, saya urun 3 lah, urun 3. Nah, silakan 4 juga boleh, 1 juga boleh. Tapi 3 itu untuk satu keluarga. Bukan ini saya 1, yang kedua untuk istri saya, yang ketiga untuk anak saya yang baru lah, anak yang nomor 2 nanti tahun depan enggak. 1 ekor untuk satu keluarga, 1 ekor kambing ya, bisa kibas, bisa gembel, bisa wedhus Jawa, kepeksane raning wedhus prucul. Kepeksane lho. Lah ora kuat tenan kok ya. Ya kita kucing apa wedhus to? Mudeng wedhus prucul lah ya. Hah? Ora dalah, mudeng ya iki ya. Pokoke sing penting ku sungune gedhe jenggote dawa tur putih. Lah dalah ora putih ya. Itu silahkan. Unta atau sapi itu untuk 7 orang. Begitu. Satu lagi Ustaz, Iya. ada jamaah menanyakan, ibu saya sudah meninggal, mau saya Silahkan. Jadi kayak saya pernah sampaikan ya, ini saya diberi rezeki Allah 100.000 rupiah, 100.000 rupiah. Mau saya infakkan, ya menginfakkan. Itu ego saya kebelakangkan. 100.000 rupiah itu 25.000 untuk saya, 25.000 untuk mbok wedok, ya kan, yang mendampingi saya dalam suka dan duka sekian tahun. Oleh beliau ini sudah hampir 50 tahun, betul ya. Beliau lebih dahulu jauh, disi aku raja-raja tadi mantan itu. Hampir 50 tahun ya Pak Rohim ya. Nah. Jadi 25.000 untuk saya, 25.000 untuk istri saya, untuk anak mertua saya, 25.000 untuk bapak saya, 25.000 untuk ibu saya. Begitu. Sampai yang mengatakan tidak sampai MTA, yang mengatakan tidak sampai Muhammadiyah, yang mengatakan tidak sampai Persis, bukan Persatuan Sepak Bola Solo ya, Persatuan Islam. Tapi saya baca di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada akidah Wasitiyah dan lain-lain, semuanya sampai. Ini saya tahun ini urunan sapi 2, bukan sapinya ya, urunan menjadi 2 orang. Yang 1 untuk saya sekeluarga, yang 1 untuk ibu dan bapak saya yang sudah meninggal. Sampai betul-betul sampai. Ada Wasitiyah, ada Syarah Akidah
Tohawiyah ada. Menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai. Kemarin agak sama ibunya anak-anak. Nah, bapak dan ibu saya kok tidak didaftar? Ya wis tak daftar wis. Tambah loro gitu ya. Nah, satu untuk saya, satu untuk ibunya anak-anak, satu untuk bapak saya, satu untuk ibu saya. Lah, bapak ibu saya kata, ya sudah, bapak ibumu 6. Nah, si Ulfa yang meninggal 2 tahun. Ya sudah Ulfa sekalian, 7 lah. Tadinya 1.000 jadi 175.000 lah. Ini saya sampaikan supaya ada kesadaran kita bahwa orang yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya itu cukup dengan Rafiq Fuli. Iya, Rafiq Fuli. Iya. Bahkan beliau belum terlalu hafal dengan Mbah Dahlan itu ya. Mbah Dahlan Kakung. Nah, belum. Tapi bagaimanapun juga dia adalah bapak saya. Jadi kalau saya infak dengan niat seperti itu mudah-mudahan lebih merata kepada diri saya, istri saya, orang tua saya, kalau perlu mertua saya. Terakhir mungkin ada. Ya, Pak Waluyo. Katanya terkait keutamaan dari 4 bulan yang diharapkan, di sesi lain tadi diterangkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, tadi keutamaannya untuk berbuat kebaikan. Di sisi lain, maksudnya saya tanyakan itu ketika reset untuk berbuat maksiat, apakah juga dilipat gandakan seperti mungkin tadi disampaikan terkait dengan hutang, ngeplang dan Satpol PP untuk membubarkan orang di pasar dan sebagainya, itu mungkin di sisi lain maksiatan. Iki mesti tahu nganggo lunga ora nganggo masker dicegat Satpol PP gitu. Maksudnya seperti itu, maksiat kita juga berbuat maksiat, kepleset itu gimana atau dilipatkan? Kalau kebaikan dilipatkan sebanyak itu, kalau kemaksiatan sama pahalanya dengan angka matematika yang dia lakukan. Ada saya baca sebuah buku itu, kalau Anda berbuat baik di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya sekian kali. Tapi kalau Anda berbuat maksiat, Anda juga dilipat gandakan. Oh enggak. Kalau maksiat ya cuma sekali. Kecuali kalau maksiat itu dilakukan di Masjidil Haram. Nanti lain kali saya kupas insya Allah. Begitu. Cukup ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pagi tanggal 11 sebelum fajar kita sahur, makan sahur. Kebiaran ora apa-apa. Luwe ora takon. Tapi insya Allah tidak akan mati hanya karena kelaparan tidak siap. Satu kesempatan yang diberikan oleh Allah, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang amal soleh dicatat oleh Allah sebagai amal yang nilainya lebih tinggi dari amal orang yang maju ke medan jihad. Demikian kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.